Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Basuki, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan memulai kegiatan pra-observasi sebagai kegiatan aksi nyata terkait modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Sugiyarsi, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Langsung saja pada kegiatan pra-observasi. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, Bu Giyarsi. Jadi begini Bu, pada kesempatan ini kita akan mengawali kegiatan pra-observasi gitu, Saya nanti ada beberapa pertanyaan untuk Ibu sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Harapan saya dengan adanya kita bercakap-cakap wawancara ini, nanti dalam proses pembelajaran Ibu di dalam kelas yang nantinya saya ada di situ untuk kegiatan observasi nanti. Ibu, ya, baik Bu. Ada beberapa pertanyaan, boleh Bu? Ya, pertanyaan pertama Bu. Nanti Ibu dalam pembelajaran di dalam kelas akan mengambil materi apa dan mata pelajaran apa Bu? Nanti untuk hari ini jam pertama mengambil materi mengidentifikasi unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Mata pelajarannya bahasa Indonesia kelas 5 semester 1. Oh begitu Bu. Jadi sasarannya nanti untuk kelas 5 semester 1 Bu. Baik Ibu. Dan nanti Ibu, untuk tujuan pembelajaran penjenengan dan apa yang akan dicapai kira-kira apa Ibu ya? Tujuannya nanti peserta didik itu bisa menganalisis atau mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam suatu cerita. Nanti disajikan suatu cerita yang berbentuk non-fiksi. Baik Ibu. Dan arah nanti pembelajaran penjenengan itu arahnya kemana Ibu? Menekankan pada keterampilan peserta didik dalam menemukan unsur-unsur cerita. Nanti bisa mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengidentifikasi atau menganalisis unsur-unsur cerita intrinsik dalam suatu cerita dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ibu. Dan untuk model pembelajarannya Ibu? Rencana menggunakan PBL, Problem Based Learning. Nanti dibentuk anak peserta didik dibentuk kelompok-kelompok dan dibagikan LKPD. Baik Ibu, jadi nanti model pembelajaran Ibu adalah problem based learning. Jadi ada sintak-sintaknya tentunya ya dalam PBL itu ya Bu. Sintak 1, sintak 2, sintak 3, sintak 4 sampai sintak 5. Baik Ibu, dan nanti strategi yang penjenengan gunakan itu apa Ibu Giyarsi? Strateginya menggunakan strategi yang berdiferensiasi proses. Jadi yang ditekankan pada keterampilan proses terutama. Tapi keterampilan hasil juga ditekankan, tapi yang terutama keterampilan prosesnya yang meliputi nanti belajar siswa itu ada yang audiovisual, ada yang visual, ada yang kinestetik. Baik Ibu, berarti Ibu nanti akan Ibu golongkan berdasarkan gaya belajarnya ya? Gaya belajar anak peserta didik kan berbeda-beda, jadi berdiferensiasi tadi. Berarti berdiferensiasi proses Ibu. Ya, ada audiovisual, ada visual, dan ada yang kinestetik ya Bu ya. Dan selanjutnya Ibu, nanti Ibu akan sistem penilaiannya bagaimana Ibu? Menggunakan terutama keterampilan penilaian sikap dulu pada waktu anak-anak nanti berdiskusi, itu menggunakan lembar penilaian sikap, misalnya kerjasama, terus
dalam menampilkan hasilnya nanti dalam berkomunikasi itu untuk penilaian sikapnya pada waktu diskusi. Yang kedua nanti tes tertulis setelah selesai pembelajaran nanti dibagikan soal-soal tertulis untuk mengukur kemampuan siswa di akhir pembelajaran. Baik Ibu, jadi nanti Ibu akan menggunakan pengamatan langsung atau observasi dan nanti akan dengan membagikan APD gitu ya, dan juga tes tertulis untuk mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan peserta didik. Baik Ibu, terima kasih untuk wawancara pada kegiatan pra observasi ini. Harapan saya nanti pada saat Ibu pembelajaran di dalam kelas pada saat observasi nanti akan berjalan lancar, Ibu bisa lebih siap dan lebih percaya diri dengan apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan ini. Terima kasih Ibu Sugiyati. Terima kasih sama-sama. Ya, baik. Tadi adalah kegiatan pra observasi kami yang mana nanti kita akan berjumpa pada kegiatan observasi di berikutnya. Terima kasih. Baik, masih bersama saya Sri Basuki, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karanganyar, dan saya masih bersama rekan sejawat saya Ibu Sugiyati yang akan melaksanakan kegiatan observasi. Baik, Ibu Sugiyati, apa kabar dengan situasi? Baik Ibu, silakan dipergunakan dan saya akan mengamati dari Oke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes. Bagus. Coba sekarang kalian lihat sebelah kanan kiri kalian. Yuk teman kalian. Adakah hari ini yang tidak masuk? Hah? Ada enggak? Alhamdulillah, berarti hari ini semua hadir gitu. Sebelahnya sudah masuk semua kanan kirinya. Nah, sekarang untuk mengawali pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Tolong salah satu maju untuk memulai doa. Ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih ya saya sudah memimpin berdoa untuk hari ini. Nyanyi dulu ya sebelum pelajaran. Kita nyanyi apa? Yang hafal lagu wajib dari 1 sampai oke, tepuk tangan sambil tepuk ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Luar biasa. Sebelum pelajaran, sebelum Bu Guru menyampaikan materi, hari ini Bu Guru mau menyampaikan materi tentang unsur intrinsik dalam suatu cerita. Nah, sebelumnya kemarin sudah dijelaskan Bu Guru tentang apa? Sebelum unsur-unsur intrinsik pelajaran kemarin sudah dijelaskan Bu Guru tentang jenis-jenis cerita. Gitu. Ada cerita apa? Fiksi. Ada cerita non fiksi, ya kan? Nah, sekarang nanti tugas kalian setelah mengetahui oh ini cerita fiksi, ini cerita non fiksi, kita mencari unsur-unsur yang ada di dalam suatu cerita. Nah, kalian ingin melihat video? Nah, kita lihat dulu ya. Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, nih, kita lihat ya videonya tentang unsur intrinsik cerita. Coba kamu amati dulu.
dalam video ya. Yang kakak mengamati dulu dalam video apa. Identifikasi judul cerita. Setiap cerita yang kita baca memiliki bagian-bagian penting di dalam. Sudah kalian amati tadi videonya? Coba apa yang kalian amati di video tadi? Tentang apa? Unsur Ada unsur-unsur intrinsik. Nah, untuk mengetahuinya kita diskusi kelompok dulu ya. Kita diskusi untuk menentukan unsur-unsur cerita. Satu, dua, tiga. Satu nih. Satu, dua, tiga. Nah, siapa yang merasa menyebutkan nomor satu? Ya, itu nah kelompok satu ya kita kumpul. Kelompok satu sini. Kelompok satu maju. Bawa bukunya. Kelompok satu. Terus yang menyebutkan dua. Yuk, kelompok dua. Sini kelompok satu sini. Duduk apa? Duduk. Kelompok satu. Sini. Kelompok dua. Nah, kalau siapa yang menyebut nomor tiga? Ya, kelompok tiga sini. Kelompok dua sini ya. Ini tiga sini. Nah, kelompok satu mana? Kelompok satu mana? Sana. Nah, kelompok satu. Ini kelompok itu ada sini. Nah, kelompok. Nah, kerja kelompok. Nah, untuk kelompok satu coba tentukan dulu ketuanya siapa nanti yang mempresentasikan. Kelompok satu, kelompok dua juga menentukan ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil nanti ya. Sini madhatnya. Terus kelompok tiga, ya. Sudah ditentukan ya ketuanya. Nah, sekarang guru membagikan lembar LKPD, oke? Ya sudah. Coba diperhatikan dulu penjelasannya. Nanti ada LKPD-nya. Di sini akan menentukan unsur cerita, oke? Ceritanya ada di dalam buku paket. Okay. Siapa tokoh dan sifatnya, judulnya apa, latar dan alur ceritanya bagaimana, nanti ditulis di sini ya. Nah, setelah diskusi, nanti setiap kelompok membacakan hasilnya. Oke? Dah, dapat? Pun? Mana semangatmu? Ketua, tolong ambil LKPD maju ke sini. Yuk, langsung dikerjakan. Nanti waktunya untuk berdiskusi hanya berapa menit? Yuk, 20 menit atau 15 menit? 20. Ya, 20 menit. Untuk kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil? Yuk. Ya, mana dulu? Yuk, untuk kelompok berapa ini yang ingin maju? Kelompok satu, ayo Nova di sini melaporkan hasilnya. Nanti yang lain bisa menambah atau mengurangi ya. Unsur cerita. Judul cerita kelinci kecil dan burung pipit. Tokoh dan sifatnya kelinci kecil dan burung pipit. Latar di kebun. Alur jalan cerita maju. Amanat pesan cerita. Ayo kelompok yang lain ingin menambahkan amanat untuk pesan cerita di dalam cerita itu apa? Amanat atau pesan yang ingin disampaikan? Ayo kelompok yang lain. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Ayo kelompok satu, kelompok dua mungkin mau menambah? Hah? Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu yang sudah melaporkan hasilnya. Ya. Nah, sudah dari hasil diskusi ini tadi bisa disimpulkan ya, kita buka dulu LKPD-nya. Di dalam unsur-unsur cerita ternyata ada berapa unsur intrinsik? Ada berapa ya? Satu. Tema, tema. Judul kalau tema itu penting tema. Judul terakhir ya. Tema, setelah tema tokoh dan penokohan. Itu sifatnya ya, tokoh dan
sifat dari tokoh. Terus yang ketiga, latar atau setting, latar cerita atau setting. Terus yang nomor 4, alur atau plot atau jalan cerita. Yang terakhir adalah amanat atau pesan yang disampaikan dalam cerita. Sudah jelas untuk pelajaran hari ini? Sekarang untuk cerita tadi, temanya tentang apa? Kelinci dan burung pipit tadi, temanya tentang apa? Saling apa itu? Saling membantu atau menolong. Tokohnya siapa tokohnya? Kelinci, karo burung pipit. Terus penokohan, wataknya bagaimana? Burung pipit dan kelinci. Burung pipit wataknya bagaimana? Burung pipit baik apa jahat? Baik. Terus yang kelinci? Kelinci baik apa jahat? Hah? Oh, apa? Terus amanat apa yang disampaikan? Tadi apa amanat yang disampaikan untuk kelompok 3 tadi? Bahwa kita harus saling membantu atau tolong menolong. Dan sudah jelas semuanya? Dan sekarang kita kembali ke tempat duduknya. Terus LKPD-nya tolong dipasang sendiri-sendiri di jalan dinding sendiri-sendiri tembok sana. Ya, salah satu pasang. Ya, salah satu bawa. Satu sana, kelompok 2 sana. Ya, kelompok 3 sana. Nah, kalau sudah, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Nah, kembali ke tempat masing-masing. Sudah mempelajari apa tadi? Dipelajari tentang apa? Unsur implisит. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dalam menerima pelajaran, kita laksanakan evaluasi ya. Bukunya ditutup dulu untuk mengerjakan soal-soal dari bu guru ya. Nah, yuk. PKN berapa? Nah, yuk kerjakan waktunya 10 menit. Kumpulkan sini ya. Kumpulkan. Ya, kumpulkan. Kumpulkan. Kesimpulannya bahwa unsur implisит tadi ada 5. Ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada alur atau plot, yang keempat setting atau latar, yang terakhir amanat yang disampaikan dalam cerita. Bu, kalau tidak urut bagaimana? Kalau menyebutkan tidak urut, boleh tidak? Boleh. Nah, yuk sebelum ditutup, mungkin ada yang tanya. Yuk, dari pelajaran hari ini ada pertanyaan yang belum jelas. Apa yang dimaksud alur? Nah, bagus, ini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud alur? Mungkin ada yang bisa menjawab. Alur itu apa? Alur atau plot itu apa? Ayo. Ya, Bapak. Cerita. Urutan atau jalannya sebuah cerita. Ayo tepuk tangan untuk Nova. Ya. Ada lagi? Pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk mengakhiri hari ini, pembelajaran hari ini, sebelum diakhiri, jangan lupa besok pagi pelajarannya apa? IPAS ya, IPAS besok pagi, IPAS dan bahasa Inggris. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Ayo kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama saya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Langsung saja pada Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Giasi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat, semangat ya Bu. Tadi Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas Ibu ya Bu ya. Dengan saya mengamati langsung proses pembelajaran penjenengan. Yang jelas Ibu Sugarsi sungguh luar biasa tadi dengan proses pembelajaran di dalam kelas tadi. Nah, untuk kegiatan pasca observasi pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Boleh ya, Bu ya? Semampu saya akan jawab. Oke Bu, baik, pertanyaan pertama Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu tadi melaksanakan proses pembelajaran di kelas Ibu? Alhamdulillah, Ibu merasa senang, anak-anak sebagian ada yang aktif, bisa menyampaikan ilmu pada anak. Iya baik Bu, jadi perasaan Ibu sangat senang sekali ya Bu ya. Nah, terus tadi Bu, pada saat pembelajaran Ibu dengan adanya saya sebagai pengamat langsung terhadap pembelajaran Ibu, proses pembelajaran di kelas Ibu tadi, bagaimana perasaan Ibu? Ya, perasaannya ya sedikit-sedikit agak agak grogi karena belum, tapi ya berusaha semaksimal mungkin apa yang saya sampaikan kepada anak-anak, semoga bisa diterima anak-anak. Dengan adanya supervisor bisa memberi semangat pada saya untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih aktif. Baik Ibu, jadi dengan adanya saya malah bisa menambah semangat ya Bu, bisa memperbaiki nanti proses pembelajaran berikutnya yang lebih baik, begitu ya Bu. Yang selanjutnya Ibu, bisa Ibu ceritakan terkait proses pembelajaran di kelas tadi Ibu? Sedikit untuk diceritakan proses pembelajaran yang tadi menggunakan PBL, yaitu strategi pembelajaran berbasis learning, sehingga anak-anak itu bisa meningkatkan kreativitas atau benar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila P5. Semampu saya untuk menerapkan P5 ke dalam pembelajaran tadi melalui strategi atau metode PBL dengan diskusi, dengan tanya jawab, itu sebagian dari PBL yang menerapkan 5 sintak tadi untuk proses pembelajaran tadi. Berarti Ibu sudah benar-benar melewati tahapan-tahapan atau sintak-sintak yang tadi pada kegiatan praobservasi udah penjenengan rancang sebelumnya. Sebelumnya sudah dimulai dari salam, doa, inti, terus yang terakhir mengadakan kesimpulan dan refleksi. Baik Ibu, di catatan saya juga saya mencatat bahwa proses pembelajaran Ibu di dalam kelas tadi benar-benar runtut sesuai dengan modelnya, strateginya. Yang jelas Ibu tadi sudah menyebutkan apa tujuan pembelajaran Ibu. Begitu ya Bu? Dan selanjutnya Ibu, mungkin ada hambatan yang Ibu hadapi tadi dalam proses pembelajaran di kelas tadi Bu? Ada, sebagian murid itu mungkin masih merasa malu untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasilnya. Jadi kalau tidak ditunjuk oleh guru, dia masih malu untuk maju menyampaikan presentasinya. Yang kedua untuk video pembelajarannya mungkin juga masih mengalami hambatan. Iya, begitu ya Bu. Jadi masalah persiapan ya Bu, untuk persiapan belum, persiapan untuk alatnya belum siap, dan juga mungkin anak-anak itu didominasi oleh anak-anak yang pandai dan yang berani. Begitu nih, Bu sudah jelas sudah sebutkan, dan mungkin ada solusi nanti untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Yang pertama mungkin mengenai persiapan alat itu lebih sebelum belajar lebih lebih persiapan lagi
untuk mengoptimalkan alat yang diperlukan. Oke. Dicek dulu apakah videonya sudah betul atau belum. Nanti tadi pas pembelajaran videonya diputar kok tidak bisa. Itu kurang persiapan dalam alatnya. Yang kedua, untuk anak-anak yang masih belum aktif itu perlu diberi rangsangan. Itu mungkin. Baik Ibu, jadi ada hambatan yang Ibu hadapi di dalam proses pembelajaran di kelas tadi, dan juga Ibu sudah menemukan solusi-solusi yang terbaik. Saya yakin solusi itu nanti apabila diterapkan pada proses pembelajaran selanjutnya, itu saya yakin bisa menjadi lebih baik dan lebih optimal lagi dalam hal persiapan maupun untuk siswanya akan lebih aktif lagi. Begitu ya Bu ya. Dan setelah Ibu mendapatkan solusi-solusi dari hambatan yang penjenengan hadapi Ibu ya, kapan Ibu akan melaksanakan solusi-solusi itu tadi Bu? Nah, insya Allah pada pembelajaran berikutnya atau hari-hari berikutnya berusaha supaya apa yang kekurangan-kurangan yang saya laksanakan hari ini bisa diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Baik Ibu, semoga nanti proses pembelajaran selanjutnya yang penjenengan laksanakan nanti akan menjadi lebih baik ya Bu ya. Tetap semangat Ibu, semoga bisa mengantarkan peserta didik kita semuanya menjadi profil pelajar Pancasila tentunya ya Bu ya. Dan proses pembelajaran kita nantinya selalu berpusat pada peserta didik. Gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak, dan untuk yang terakhir Bu, ada yang perlu disampaikan Bu? Kegiatan observasi ini mungkin sangat bermanfaat kalau dalam pembelajaran itu ada supervisor ya, membimbing atau mengamati pembelajaran sehingga kita bisa mengetahui kekurangan kita apa. Kalau tidak ada supervisor, kita pembelajarannya monoton aja, jadi saat enaknya sendiri mungkin itu. Adanya supervisor itu sangat bermanfaat bagi seorang guru untuk menambah semangat belajar atau menyampaikan pada peserta didik yang mengutamakan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Jadi tidak berfokus pada guru saja. Jadi bisa guru, oh ini ternyata pembelajaran ini kok strateginya kurang baik. Dengan adanya supervisor kita bisa mengetahui, oh ini kekurangan saya, besok bisa memperbaiki lagi. Itu mungkin ya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi menurut Ibu adanya supervisi akademik itu akan membantu sekali ya Bu? Bisa membimbing. Bisa nanti akan kedepannya akan membuat proses pembelajaran lebih menarik, lebih berpusat pada peserta didik, dan peserta didik akan lebih aktif lagi. Terima kasih Ibu Sugiyati yang sudah membersamai saya dalam proses di modul 2.3 di aksi nyata saya, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Semoga selalu sukses Bu Sugiyati, sehat selalu demikian tadi proses pasca observasi dan saya bersama Ibu Sugiyati untuk kegiatan aksi nyata saya di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.